Perkenalkan, saya Handa Mulyasari dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Nah, pada bidang pengajaran, saya akan mengambil salah satu contoh mata kuliah yang sedang saya ajarkan, yaitu Kimia Analisis dengan kode FA2101. Berikut adalah tampilan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah Kimia Analisis. Pada RPS ini dapat kita lihat bahwa Kimia Analisis terdiri dari 4 SKS total, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian mata kuliah prasyaratnya yaitu Kimia Dasar 2, dan saya mengampu mata kuliah ini bertim dengan Profesor Erin Riantin Gunawan, PhD. Nah, capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu melalui serangkaian kuliah tatap muka, penugasan, dan diskusi, mahasiswa semester 3 S1 Program Studi Farmasi Universitas Mataram diharapkan mampu menganalisis beberapa contoh senyawa kimia obat. Jadi pada mata kuliah ini akan dipelajari bagaimana analisis beberapa contoh senyawa obat, mulai dari dasar pengantar kimia analisis sampai beberapa teknik analisis. Nah, pada RPS tercantum minggu demi minggunya dan kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap minggunya. Kemudian ada bahan kajian, indikator yang ingin dicapai, subbahan kajian, kemudian ada metode pembelajaran, penilaian, dan bobot nilai untuk masing-masing kemampuan akhir. Jadi pada minggu pertama di sini contohnya yaitu kemampuan akhirnya mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengantar kimia analisis dengan detail dan jelas. Jadi bahan kajiannya yaitu mengenai pengantar kimia analisis. Nah, berikut adalah indikator yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang nanti akan menjadi komponen penilaian dan juga butir-butir soal dalam ujian. Kemudian metode pembelajarannya secara collaboration learning dan juga diskusi. Kemudian bobot nilainya 7% untuk kemampuan akhir ini. Jadi pada masing-masing kemampuan akhir akan punya bobot nilainya tersendiri. Nah, pada RPS ini tercantum minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16, yang mana pada minggu ke-8 akan ada UTS dan minggu ke-16 adalah UAS. Proses pembelajaran kimia analisis dengan metode sinkronus dan juga asinkronus. Metode sinkronus yaitu pembelajaran menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet, jadi ada interaksi secara langsung dalam dunia maya bersama dengan mahasiswa yang berisi penjelasan materi secara singkat, tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi kelompok untuk beberapa materi yang menjadi penugasan kelompok. Kemudian secara asinkronus melalui Web Learning Management System atau LMS, yaitu daring UNRAM. Berikut adalah tampilan sistem pembelajaran daring atau SPADA di Universitas Mataram dengan web daring unram.ac.id. Nah, pada mata kuliah kimia analisis di sini tercantum dari awal, mulai dari pengantar, kemudian referensi sampai poin per poin perkuliahan, beserta dengan penjelasan mengenai masing-masing materi. Jadi setiap materinya akan ada penugasan, kemudian ada penugasan secara individu maupun nanti ada kelompok, presentasi kelompok, dan juga beberapa ujian yaitu UTS dan juga UAS. Selain mata kuliah teori juga ada praktikum kimia analisis yang dilaksanakan secara daring. Jadi nanti ada video praktikum, kemudian ada diskusi praktikum dan juga
mempelajari teknik-teknik di dalam praktikum, kemudian nanti mahasiswa mengumpulkan laporan praktikum di daring ini, dan nanti ada sistem penilaiannya. Nah, poin terakhir yaitu penilaian. Untuk penilaian mata kuliah kimia analisis ada poin penilaian praktikum dan juga penilaian kuliah atau teori. Jadi untuk praktikum nanti ada beberapa komponen yang dinilai, termasuk pretest, kemudian keaktifan, laporan praktikum, dan ujian akhir praktikum dengan masing-masing bobot komponen yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk nilai teori atau nilai perkuliahan menyesuaikan dengan aturan di universitas, yaitu 20% tugas dan keaktifan selama kuliah, kemudian 30% UTS dan 50% UAS. Nah, nilai akhir dari mata kuliah ini yaitu 3 proporsi nilai kuliah ditambah 1 proporsi nilai praktikum, kemudian dibagi 4. Nah, jadi ini adalah komponen penilaian untuk mata kuliah kimia analisis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mata kuliah kimia analisis yang saya ajarkan di program studi farmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah join semua ya ini untuk kuliah hari ini. Oke, pada sehat semua ya hari ini ya. Dari wajah-wajahnya mudah-mudahan sudah makan semua ya ini. Walaupun kuliahnya siang, tetap semangat ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk kuliah hari ini kita awali dulu dengan berdoa gitu ya, agar kuliah kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, materi kuliah kimia analisis kita hari ini kita tuntaskan dulu yang materi sebelumnya ya, mengenai beberapa metode ekstraksi gitu ya di bagian teknik penyiapan sampel. Dan ada kelompok 10 dan 11 yang sudah presentasi gitu ya, sudah melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi ekstraksi cair-cair gitu ya, kemudian ada ekstraksi asam basa, dan juga ada ekstraksi fase padat. Nah, saya ingin memberikan beberapa masukan gitu ya untuk kelompok 10 dan 11 yang sudah presentasi dan juga diskusi beserta teman-temannya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk materi ekstraksi pelarut, boleh di next slide-nya. Oke, di sini aja deh di overview-nya. Nah, setelah membaca kembali diskusi yang sudah kita lakukan, maka untuk ekstraksi pelarut ini, ekstraksi cair-cair gitu ya, tambahan yang bisa saya sampaikan, ekstraksi ini akan sering dikerjakan nanti ketika kalian skripsi gitu ya. Mulai dari ekstraksi padat cair, kemudian ekstraksi cair-cair gitu ya. Nah, ekstraksi padat cair itu sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa aplikasinya kalau kita punya sampel gitu ya, padatan misalnya dari bagian tanaman, kemudian kita ekstrak dengan pelarut gitu ya untuk mengekstrak kandungan senyawanya. Nah, kalau ekstraksi cair-cair gitu ya atau ekstraksi dengan menggunakan corong pisah gitu ya, aplikasinya ketika kita sudah punya ekstrak gitu ya, misalnya ekstrak etanol, kemudian kita ingin fraksinasi gitu ya, kita ingin fraksinasi menggunakan beberapa pelarut yang kepolarannya berbeda, sehingga kita punya fraksi yang ada fraksi polar gitu ya, fraksi yang semipolar, kemudian yang non-polar, sehingga kita bisa cari fraksi mana nanti yang paling aktif gitu ya, misalnya sebagai anti malaria, fraksi yang paling aktif sebagai antibakteri dan seterusnya gitu ya.
Nah, dengan demikian kita bisa nanti menelusur nanti senyawa aktifnya gitu ya, dari fraksi tadi kita cari senyawa aktifnya sampai kita bisa isolasi gitu ya. Nah, itu aplikasinya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan juga terkait ekstraksi asam basa gitu ya. Nah, ekstraksi asam basa ini juga termasuk di bagian ekstraksi pelarut atau ekstraksi cair-cair. Dan aplikasi yang paling banyak adalah untuk mengekstrak senyawa golongan alkaloid yang sifatnya basa, gitu ya. Nah, jadi tentu saja ketika ekstraksi ada poin-poin yang harus kita perhatikan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 10 ya. Mulai dari pemilihan pelarutnya gitu ya, kemudian kondisi ekstraksi, dan teknik-teknik ekstraksinya juga harus sangat-sangat diperhatikan. Nah, senyawa alkaloid gitu ya, itu adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang banyak terkandung di tanaman. Dia punya cincin benzen, kemudian ada gugus, ada atom nitrogen di sana gitu ya. Atom nitrogennya dia bisa menyumbangkan pasangan elektronnya dan dia bersifat sebagai basa gitu ya. Nah, alkaloid ini dia sifatnya basa lemah ya. Dan ketika kita mau mengekstraksi khusus alkaloid gitu ya, terpisah dari senyawa-senyawa lainnya, kita bisa menggunakan teknik ekstraksi asam basa. Nah, teknik yang umumnya digunakan untuk mengekstraksi alkaloid itu biasanya kita menambahkan senyawa pelarut yang sifatnya asam gitu ya. Seperti itu. Misalnya kita menggunakan HCl gitu ya dengan konsentrasi rendah yang kita tambahkan sehingga nanti dia akan berikatan dengan alkaloidnya membentuk garam. Dengan demikian, kalau sudah membentuk garam, dia bisa larut di dalam air. Karena sudah larut di dalam air, maka dia akan terpisah dari senyawa-senyawa lainnya yang bisa larut di senyawa organik gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan dengan ekstraksi pelarut antara air dengan pelarut organik yang massa jenisnya berbeda gitu ya. Jadi alkaloidnya akan terekstrak di fase air, kemudian senyawa-senyawa lain akan terekstrak di fase organik. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa proses lebih lanjut gitu ya. Kita bisa tambahkan basa lagi gitu ya untuk bisa memisahkan alkaloid dengan HCl tadi gitu ya. Nah, itu salah satu teknik untuk mengambil atau mengekstraksi senyawa-senyawa yang sifatnya asam atau basa gitu ya. Seperti itu. Nah, alkaloid ini banyak sekali aplikasinya ya dalam bidang kesehatan gitu ya. Banyak sekali jenis obat yang memang senyawa aktifnya alkaloid. Ada zat aktif malaria gitu ya, quinon dan seterusnya. Kemudian dia juga banyak dikembangkan sebagai anti kanker gitu ya. Dan berbagai zat aktif gitu ya yang memang senyawanya memang alkaloid gitu ya, termasuk senyawa-senyawa zat narkoba gitu ya, morfin dan seterusnya seperti itu. Oke, itu saja tambahan dari saya untuk kelompok 10. Terima kasih banyak. Kelompok Nur Fadila dan juga Kori sudah berusaha ya, seperti juga teman-teman yang lain untuk mencari referensi gitu ya, kemudian membuat PowerPoint dan membuat video presentasi yang sudah kita saksikan sama-sama gitu ya. Nah, jadi sekarang silakan teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau materi-materi yang belum dipahami terkait teknik filtrasi dan dekantasi, silakan ditanyakan dan salah satu anggota tim bisa menjadi moderator dan juga ada notulen ya seperti biasa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Jadi, pada hari ini kami akan, seperti yang sudah dikirimkan di grup, kami sudah mengirimkan link berupa presentasi, berupa video di link YouTube. Jadi, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan materi filtrasi dan dekantasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa
bisa langsung bertanya. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, di sini saya Eliananda Alfiandini izin bertanya terkait PPT dari kelompok 12 dijelaskan bahwa teknik filtrasi itu bisa menggunakan kertas saring. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini eh, ada enggak alat lain yang bisa digunakan selain kertas saring? Nah, jika kertas saring ini partikel seperti apa atau ukuran partikel seperti apa yang dapat disaring menggunakan kertas saring. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mungkin terima kasih Elia atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya kami tampung dulu kepada teman. Saya izin bertanya. Iya, Mila, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya. Untuk melipat kertas saring dijelaskan ada dua teknik yang dapat digunakan. Lalu pertanyaan saya itu apakah teknik melipat tersebut memiliki ketentuan khusus, misalnya untuk melipat dengan 4 lipatan itu khusus untuk cairan tertentu, dan begitu pun dengan teknik melipat bentuk bunga seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih Fatia atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin Rizky Ayu, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan spesifik dari dua teknik pemisah ini, yaitu filtrasi dan dekantasi, jika dilihat dari segi kelemahan dan kelebihannya? Terima kasih. Baik, terima Mungkin kasih. cukup 3 aja ya pertanyaannya. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Eliananda mungkin akan dijawab oleh rekan saya Nur Fadila Fitriana kepada Fadila. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eliananda. Pertanyaannya, apakah ada media lain yang digunakan selain kertas saring pada filtrasi? Jawabannya iya ada. Contohnya ialah membran filter, terus ada corong bunker, dan juga ada bunker flash. Itu apakah bisa dimengerti, Eliananda? Iya, terima kasih. Terus untuk kertas saringnya sendiri, ukuran partikel yang seperti apa yang dapat disaring? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Eliananda, mungkin dari Fadila bisa dijawab dulu atau? Izin menjawab ya Nanda, untuk media yang bisa kita gunakan untuk kertas saring ialah diameter pori tidak melebihi dari pori-pori corong pancer, sehingga di situ kita bisa menggunakan kertas filtrasi. Baik, terima kasih. Menambahkan jawaban dari Fadila untuk karakteristik bagaimana larutan yang bagaimana yang bisa digunakan kertas saring. Jadi biasanya kertas saring itu digunakan untuk menyaring larutan-larutan yang bersifat heterogen, yang partikel-partikelnya itu agak besar tapi yang tidak terlalu besar, kayak yang ukuran partikelnya itu tidak melebihi lubang corong banser yang tadi seperti yang dibilang Fadila. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Kepada Elia, bagaimana, apakah jawaban dari Fadila sudah bisa diterima? Baik, sudah dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fatia Kamila. Pertanyaannya, di proses filtrasi ada alat yang berupa kertas saring. Nah, kertas saring itu ada dua metode pelipatan. Yang pertama ada yang secara dirobek dan ada yang metode bunga. Nah, itu apakah ada ketentuan pelipatan itu berdasarkan larutan yang akan disaring? Nah, jadi saya mencoba menjawab berdasarkan ketentuan pelipatan itu tidak ada ketentuan larutan seperti apa yang akan disaring. Jadi metode itu hanya untuk membantu memudahkan kita dalam melakukan proses penyaringan menggunakan kertas saringnya. Jadi kertas saringnya itu kan ditaruh di atas corong. Nah, itu di corong itu agar kertas saringnya itu tidak mudah terbuka saat kita melakukan filtrasi di atas corong itu, makanya kita gunakan metode-metode seperti itu untuk memudahkan agar kertas saringnya itu tidak terbuka saat kita melakukan penyaringan. Seperti itu, Fatia, apakah mungkin dari Fadila ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya itu saja, Kori. Baik, kepada Fatia, apakah jawaban dari saya bisa dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih, Kori, atas jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fadila dan Kori dan teman-teman yang bertanya, gitu ya. Jangan lupa dicatat ya di notulennya. Nah, oke, terima kasih Rifki dan juga Rizka atas presentasi dan juga diskusinya, gitu ya. Dan untuk kuliahnya kita cukupkan sampai di sini, gitu ya. Terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi deh ya setelah ini. Masih ada beberapa kelompok yang belum diskusi, kita akan tuntaskan gitu ya. Dan untuk yang sesi ini saya akhiri ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah presentasi, tanya jawab gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya materi kuliahnya dan bisa kita aplikasikan nanti dalam kehidupan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.